Ini minuman semua ini. Iya, ini anak saya. Ya Allah ya Tuhanku, kataku udah tergeletak, nggak berdaya, udah kayak mayat hidup. Barang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum selama 3 hari. Nah, dia masuk lagi ke gubuk itu, langsung ngajak teman-temannya, langsung tarik, bawa ke kamar, langsung dikasih minuman sama dia orangnya, langsung dipaksa sama dia orang. Terus dia orang pakai saya gilir-giliran, ganti-gantian. Trauma berat. Iya, bisa tahu. Bisa ngomong nangis terus. Nggak dikasih makan sama sekali. 3 hari. Aku minta makan gak dikasih. Dia orang bilang katanya mati, tinggal mati dibuang. Ini minuman semua ini. Ini minuman. Ciu ya bahannya, namanya apanya? Apa namanya? Arak. Diam dia kak, kaki saja kak ngomongnya kak. Kele kak. Tuh. Bajunya kemana tuh? Nah, ini sama baju yang pakaian dalam dia 3 lagi. Masya Allah nak Hancur kah? Halo kak. Ya, itu adalah video saat sebut saja namanya Bunga. Ya. Saat Bunga ditemukan pada hari itu. Jadi ada artikelnya, bocah SMP diperkosa 10 orang di Lampung. 3 hari disekap, diberi miras, para pelaku melarikan diri. Itu tidak diberi makan ya. Ya. Oke. Dan pada saat itu yang menemukan siapa? Ini ada ibunya, ya, dengan Ibu Leni, ada Mbak Intan, kuasa hukumnya dari 911, Hotman Paris, dan ini ada sebut saja namanya Bunga, korban anak ya. Oke. Dan itu yang menemukan siapa pada saat itu, Bu? Ya, kita, saya, ayahnya, RT, Kadus, Babinsa dengan saksi. Oke, 3 hari tidak ada kabar. Bingung nggak pada saat itu? Biasanya nggak pernah 3 hari hilang gitu? Nggak pernah. Nginep-nginep pun nggak pernah anak saya ini. Oke, akhirnya ketemu di situ gimana ceritanya? Ya, saya cari dari satu teman ke satu temennya. Selama 3 hari saya cari sampai malam. Pulang malam. Waktu itu kami suami istri nyari kan berdua. Terus hari ketiga terakhir saya ingat temennya di IG, namanya Prayoga. Kata saya mau nanya, ada nggak di sini, lingkungan sini di daerah Simpang Pertanian, saya nyari kampung bawah ya. Nggak ada katanya yang namanya Prayoga. Itu namanya di IG ya? Iya, kata yang anak-anak bujang yang lagi main poli. Itu Bi, kalau namanya di IG itu Prayoga, berarti itu Setiawan. Cari aja di daerah Hujan Mas, tanya sama kadusnya katanya. Langsung kita orang berdua itu ke tempat kadus. Sampai tempat kadus saya nanya, saya ngomong, saya ini nyari informasi anak saya ini hilang, nggak pulang-pulang selama 3 hari. Saya ini udah mundar-mandir nyarinya sama bapaknya ini, belum ketemu. Nah, terus kalau yang namanya yang kamu sebut tadi, yuk nggak ada. Tapi kalau yang namanya Setiawan ada. Ada. Nah, coba lihat dulu saya bener apa enggaknya orangnya. Iya. Emang ibu udah keceren katanya. Udah, kalau ketemu udah keceren saya kan. Nah, dipanggilnya lewat telepon kan. Coba kamu kesini dulu, saya dapat tuh kata yang kadus kan. Iya. Datanglah dia tempat kadus, saya disuruh ngumpul dulu kan sama Pak Kadus. Nah datang, udah duduk ya, saya nongol, saya datang. Noh, ada Bibi katanya kan, langsung kaget dia. Dikenal sama ibu ya? Iya, udah tahu, udah pernah sekali dia ini main ke rumah. Nah ada Bibi, apa Bi katanya. Ini saya mau nanya sama kamu.
selama beberapa hari ini kamu pernah ketemu nggak sama kamu pernah nggak WA-an sama ke saya kan? Kalau ketemu nggak, Bi, tapi malam Kamis kemarin itu ini WA saya minta tolong, katanya saya di sini sendirian takut, di sini cowok semua, tolong saya Kak, bantu saya Kak, kata dia kan. Nah pas itu dikasih taunya saya WA-nya itu, iya ini. Oh bener minta tolong? Beneran ini minta tolong. Nah saya pas jam 1 itu, Bi, katanya langsung ke Jerambat Tanah itu. Tapi nggak ada, sepi. Nah langsung saya WA lagi, kamu bohong. Katanya kamu ada di sana, tapi jam 1 malam temennya itu nyusul ke situ. Tapi nggak ada, kamu bohong. Ya udah saya diemin, kata si Setiawan itu, nggak saya ini lagi kan. Hari kedua udah WA. Iya. Ada WA lagi pesan suara, tolong bener saya Kak. Itu kan udah saya baca semua. Saya yang takut di sini sendirian itu, bantu saya, tolong saya Kak, katanya kan. Nah kalau gitu sih saya minta tolong sama kamu. Kalau kamu kasihan sama saya, tolong lacak gimana benernya keadaan anak saya ini. Ya udah Bi, ini posisi maghrib kita pulang dulu. Kalau habis maghrib nanti saya lacak lagi, katanya kan. Iya. Nah pulanglah. Itu ada Sherlocknya apa gimana ya? Ada tempat? Enggak Sherlock. Pulang saya nyari ke daerah lain kan, masih saya nanya-nanya juga kan. Sampai jam 10, jam 8 Setiawan nelpon lagi. Bi, kesini lah di tempat kado tadi. Ini positif ada, katanya A1, ada cewek disekap di situ, tapi belum tahu itu beneran apa, bukan anak Bibi, katanya. Ya udah, kata saya, kalau benar saya ke sana. Langsung meluncur ke sana lagi kan. Sampai di sana ya, kan hujan. Iya. Suasananya hujan, jalan-jalannya gini juga. Kata Kadus, nggak usah yuk kamu ikut. Ngapain saya nggak ikut, saya nyari anak saya. Mau hidup mau mati saya tanggung semua, kata saya kan. Jalanlah ke sana. Nggak bisa, kita manggil ini dulu Babinsa, katanya kan. Nggak bisa kita sendiri. Manggil Babinsa waktu itu. Udah manggil Babinsa langsung jalan. Sampai di tempat itu tadi, yang para tersangka itu udah kabur, ngeliat rombongan bapak-bapak ini tadi nyampe situ. Oke. Udah kabur. Saya posisi baru nyampe, langsung saya kejar kan. Iya. Orang kabur itu udah nyemplung ke mana-mana, itu ke kolam kemana-mana itu udah kabur semua, udah lari ke hutan-hutan. Iya. Terus kata yang bapak-bapak itu, udah lah yuk kamu ngejar ke situ, pulanglah ke sini, lihatlah dulu ini apa bener apa bukan anak Ayu, katanya kan. Terus saya lari ke dalam. Saya liatin, iya ini anak saya. Ya Allah ya Tuhanku, kataku, udah tergeletak, nggak berdaya, udah kayak mayat hidup. Malah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum selama 3 hari. 3 hari 2 malam gitu. Posisi anak ibu saat itu nggak sadar? Nggak sadar diri. Iya. Terus udah tahu ini anak saya, Babinsa menghubungi polisi sampai langsung ngejar para pelaku, tapi nggak dapat, yang kabur-kabur itu Polsek Bukit Muning. Iya. Belum dapat, malam Iya. itu udah kabur-kabur semua. Iya. Terus akhirnya ya itu anak saya bawa ke rumah sakit, ke Iya. Puskesmas Bukit Muning, dirawat di sana. Udah itu baru laporan ke kantor polisi. ke Kapolres. Dan sekarang sudah ditangkap semua orang-orangnya. Udah dapat 6. 6 sudah dapat. Ya, 4 lagi yang belum. Oke, sekarang saya mau sama kamu. Kamu ada yang kenal dengan orang-orang itu? Cuma kenal doang. Berapa orang yang kamu kenal dari 10 orang itu? Yang Dandi tuh sama Apri itu. Oke, kenal di mana? Kalau yang Apri itu pacarnya teman. Hmm. Kalau yang Dandi itu juga
Dia pernah suka tapi nggak aku respon. Oke, 8 orang yang lain nggak kenal semua. Gimana ceritanya? Kamu diajak ke sana apa gimana? Dia yang ngajak, Siang mana? yang Apri. Diajak bilang apa? Enggak, kan awalnya pengen latihan futsal. Iya. Latihan futsal, sayang. Pengen latihan futsal. Terus udah siap-siap pengen berangkat. Terus yang Apri itu ngechat. Dia nanya, kata dia, kamu di mana? Kata dia kan. Terus jawab, tempat nenek, pengen latihan futsal. Terus katanya dia, aku di bedeng loh, kata dia. Terus bisa jawab lagi. Terus saya jawab lagi, oh terus apa urusannya sama saya? Gak apa-apa, kata dia, pengen ngajak kamu nongkrong-nongkrong aja, kata dia. Terus kata dianya, kok belum berangkat latihannya? Iya, pengen pulang dulu, ngambil sepatu futsal ke rumah. Terus kata yang Apri itu bilang, katanya, ya udah saya barengan sama Dandi aja, kata dia. Nanti mumpung lagi di bukit, kata dia. Terus chatan itu belum selesai, dia masih ngechatin. Terus Apri itu Dandi itu udah di depan rumah, langsung manggil. Terus saya keluarin. Terus dia bilang, kata dia, ayo, katanya pengen ngambil sepatu, katanya. Terus saya jawab, kan, enggak, saya udah mesen ojek, udah bentar lagi juga datang ojeknya. Terus kata dia, udah daripada naik ojek mending sama saya, duitnya kamu simpen, kata dia, buat bayar lapangan futsal. Terus kata dianya, ayo nggak apa-apa, katanya, nggak akan saya bawa kemana-mana, kata dia. Yaudah, tapi jangan kemana-mana ya, soalnya saya takut kena marah. Iya, kata dia. Terus naik, ikut. Waktu pas di jalan udah dekat rumah, dia yang ngebut. Terus aku bilang, kak itu rumah aku, kenapa dilewatin? Terus dia bilang, kata dia pengen rumah teman dia bentar, nggak lama. Terus beneran jangan lama, soalnya saya pengen latihan, kalau nggak latihan kena marah. Iya enggak, kata dia. Nah terus dia jalan lagi, terus tiba-tiba dia berhenti dekat kebun. Terus saya tanya, kenapa berhenti dekat kebun? Iya, di sana rumah teman saya, kata dia. Terus ya udah, saya nunggu di bawah sini aja, nggak mau ikut ke atas. Terus katanya si Dandi tuh bilang, janganlah, katanya, kamu cewek sendirian di sini, ntar kamu kenapa-napa, katanya, saya udah marah orang tua kamu, kata dia. Terus saya jawab, saya udah nggak apa-apa, saya bisa di sini sendiri, udahlah ayo, kata dia, dipaksa. Terus ikut ke atas. Pas nyampe atas, dia langsung, di sana itu udah ramai orang, dia langsung masuk ke gubuk itu. Terus aku nunggu di depan. Terus di depan itu tuh aku duduk kan. Nah yang Apri itu nyamperin, kata dia, masuk aja, gak enak dilihat orang, katanya, ntar dikira ngapa-ngapain. Terus saya jawab, justru di dalam itu nanti dibilangin orang ngapa-ngapain. Nah dia masuk lagi ke dalam gubuk itu, entah ngomongin apa sama teman-temannya. Terus keluar lagi dia. Terus si Apri bilang, masuk aja ke dalam, kata dia, saya pengen ngomong. Enggak lah, saya ngomong kan bisa di luar, nggak harus di dalam. Nah dia masuk lagi ke gubuk itu, langsung ngajak teman-temannya, langsung tarik, bawa ke kamar, lalu dikasih minuman sama dia orangnya.
langsung dipaksa sama dia orang. Siapa yang maksa kamu ngasih minuman? Yang ada itu. Terus dia orang pakai aku, pakai saya gilir-giliran, ganti-gantian. Semua orang yang ada di situ. Terus 2 orang yang kamu kenal tadi? Iya, dia orang juga. Yang Apri itu yang pertama. Oke, kamu gak usah lanjutin ceritanya, gak apa-apa. Mereka sama sekali gak ada belas kasihannya sama kamu. Enggak. Dikasih makan aja enggak. Gak dikasih makan sama sekali. 3 hari. Aku minta makan gak dikasih. Dikasih minuman Dia keras orang terus. bilang katanya mati tinggal mati dibuang. Siapa yang bilang gitu? Dia orang Orang yang kamu kenal apa orang yang tidak kamu kenal? nggak kenal. Ibu sudah ketemu dengan 6 orang tersangka yang sudah ditangkap? Belum ketemu. Kalau dari kuasa hukum sendiri, bagaimana Mbak? Ya sejauh ini udah 6 orang yang udah jadi tersangka, 3 orangnya antara lain anak di bawah umur ya. Umur berapa? Umur 14, 15, dan 17 tahun. Ini biadab sih. Ya, 3 orangnya lagi masih dalam pemeriksaan. Dan 4 orangnya lagi lolos, termasuk 4 orang itu, 1 orang itu yang pelaku utama itu si D itu yang membawa. Itu Iya. masih di luar. Ya. Umur berapa itu? Dan dia udah dewasa 20-an. 20 ke atas. 20 ke atas. Kalau 1 orang lagi yang kamu kenal, sudah dewasa? Apri Udah dapat. sudah di dalam. Dia itulah yang akhirnya menceritakan, karena dia kan nggak tahu ada berapa orang itu, kan dia nggak sadar. Iya. Akhirnya itu karena pengakuan si yang sudah ditahan itu, Apri bisa tahu ada 10 orang ternyata. Apa kata Apri, motivasinya apa? Siapa yang punya ide pertama kali? Belum tahu karena kan pelaku utamanya yang mengajak itu masih di luar, dan dia bilang ya Dandi aja itu, si D itu yang mengajak. Iya. Gitu. Kalau pengakuan mereka itu kayak gitu. Iya. Oke, bangun mereka ikutan apa Iya, memang ikutan apa diajak. di tempat itu sudah direncanakan? Sudah Sudah direncanakan. direncanakan. Yang dia orang yang berencana itu ada 5, 6 itu katanya. Nah kalau yang 4 itu ikut-ikutan rasanya Diajak. si pengaku tadi. 4 ini yang dia tidak kenal. Sebenarnya dia nggak kenal semuanya, cuma satu itu doang, si D dan si A Si A itu, iya, yang mengajak pertama kali. Jadi si D dan si A ini adalah perencananya juga. Rencananya juga, dan dia yang menjemput kan ke rumah. Si A yang mau WhatsApp si Ade, si D yang eksekusi sampai Ke ke tempat. tempat. Kayak gitu. Jadi memang sudah direncanakan. Dan ini memang sudah targetnya anak ini. Iya, iya katanya. Kata siapa, Bu? Kata dia apa itu yang udah ketangkap itu. Dia bilang apa? Kenapa mesti anak ibu? Kurang tahu saya, tapi saya belum jelas. Tapi dia bilang ini kita ajak Abel ke sini. Ibu, sekarang apa yang ibu rasakan? Sakit, sedih, malu. Tapi anak ibu sekarang selamat ya, Bu. Alhamdulillah. Masih hidup itu ya, Semuanya semuanya lah. itu yang paling penting. Dek,
Apa yang kamu rasakan sekarang? Bicara sama saya. Kamu harus bersyukur kamu masih hidup sekarang, ya. Ya, kamu harus bersyukur kamu masih diberikan umur. Apa kamu mau bicara apa? Apa yang ingin kamu ungkapkan? Kamu ngomong apa? Sama langsung ya. Apa yang bisa bikin kamu lega? Apa? Oh, keluarin saja. Kamu mau marah, mau apa, terserah. Ngomong apa sih? Keluarin apa yang di hati kamu. Jangan dipendam sendiri. Ceritain, bagi sama kita semua. Apa yang mau disampaikan? Allah berat. Iya, bisa tahu. Diajak dan nangis terus. Tapi kamu harus melanjutkan hidup kamu. Hebat. Ya, kamu harus punya motivasi untuk jadi orang sukses. Ya, jangan menyerah. Ya, saya mau dengar berapa tahun lagi kamu jadi orang sukses. Ya. Jangan marah sama keadaan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan marah sama keluarga kamu. Kamu harus lihat perjuangan keluarga kamu untuk mendapatkan kamu saat kamu hilang. Dan kamu harus bersyukur bahwa kamu sekarang di sini masih ada sampai hari ini. Semangat. Semangat. Banyak yang sayang. Keluarga kamu sayang sama kamu, kita semua sayang sama kamu. Kamu percaya bahwa pelaku-pelaku ini akan mendapatkan hukuman yang setimpal? Oh. Baik, Tan. Ya. Ini artinya kan banyak pelaku di bawah umur. Ya. Tapi kelakuannya tidak seperti anak-anak. Apakah mereka akan berlindung di balik undang-undang perlindungan anak? Iya. Itu tadi yang sempat dibahas sama Pak Hotman. Iya. Hari ini di media bahwa seharusnya MK lebih mempertimbangkan lagi untuk hukuman dan batasan umur. Iya. Karena sekarang banyak sekali kan anak yang 11 tahun, 12 tahun memperkosa. Dan yang terakhir kemarin kita tanya, ya mereka semua dari teknologi media sosial yang mereka lihat dari Facebook, dari apa gitu. Jadi memang sebenarnya yang diharapkan sama kami semua kuasa hukum ya ada pertimbangan dari MK mengenai undang-undang untuk anak itu ya. Ya, harus direvisi. Iya, betul. Jadi bedakan antara anak-anak dan remaja. Karena sekarang bukan hanya pemerkosaan saja, tapi anak-anak yang membunuh, bully, Ya, benar-benar. yang melapor kekerasan fisik sudah banyak terjadi, dan di negara kita ini darurat. Ya. Yang akhirnya mereka nanti hanya dititipkan saja. Itu akhirnya setelah itu mereka bebas lagi. Tidak ada efek jerah. Iya, tidak ada efek jerah. Jangan hukumannya cuma kerja di panti Iya, sosial. betul. Ini bisa dibedakan. Ini darurat di negara kita. Negara kita, negara Indonesia yang dikenal orangnya sangat baik, toleransi, nggak ngerasa terposelira, tapi justru banyak kejahatan-kejahatan parah yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Kenapa? Artinya undang-undang ini harus segera direvisi. Ya. Karena banyak sekali yang berlindung di belakang undang-undang itu tadi ya. Yang jauh sekali dari umurnya apa yang dilakukan gitu. Ya. Luar biasa. Ini kasus ini harus dibedakan. Baik, terus apa yang ada lakukan selanjutnya?
Ya, kita tetap menunggu prosesnya dari pihak kepolisian. Dan harapan sih semoga 4 orang yang lainnya cepat ketangkep, segera menyerahkan diri. Harapan kami ya kalaupun tidak, mudah-mudahan pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya untuk semua pelaku tanpa terkecuali. Itu Ini biadab. Dan untuk para pelaku yang selama ini masih sembunyi, Ya. 4 orang, serahkan diri kalian segera. Kalian biadab. Sepuluh-sepuluhnya biadab. Dan saya nggak tahu bagaimana orang tua 10 orang ini mendidik mereka. Gimana 10 orang ini mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang biadab seperti monster, yang nggak punya hati. Memang lingkungan Satu itu RT itu ya. Satu RT. semua tuh 10 orang ya. nggak ada yang ini bejat semua. Bejat. Mereka tinggal di satu RT. Ya. Tukang maling, makanya yang para ibu-ibu yang di sana pas kejadian ini udah ketangkep 6 ini, kemarin itu ketangkep 2 gara-gara maling ayam juga. Udah bersyukur semua, aman kampung kami katanya. Ya itu dia undang-undang anaknya harus direvisi. Dan itu anak-anak semua. Jadi. Iya. Banyak kan anak-anak. Ini di Lampung mana? Lampung Utara. Lampung Utara. Bukit Kemuning, lingkungan 3. Oke, kepala daerahnya itu biasanya apa? Wali kota atau Biasa kepala daerah di sana. Kadus. iya. Kepala daerah. Apa ada kepala dusunnya ada komentar nggak tentang? Ya kadus itulah yang ibu mengadu ke kadus itu ya kemarin ya. Ya. Yang membantu. Nggak, maksudnya di satu RT ini kok ada Yang anak-anak? RT yang itu beda tempat saya. Iya, tapi itu di wilayah kadus, Wilayah kadus dusun itu gitu. ya. Dan ini harus jadi perhatian besar di Lampung Utara ini. Luar biasa nih. Kenapa kejadian di luar kampung biasa. itu Satu RT. Bisa. anak-anaknya seperti ini? Hmm. Ini harus jadi perhatian besar nih. Bukan hanya dari kepala dusun, yang menurut saya dari Semua atas lagi apa sih? Biasanya kalau di sana bupati, Mati. yang ya terus ke atas lah, sampai ke gubernur. Harus. Ini tanggung jawab Anda. Daerahnya kok seperti itu, bejat-bejat, biadab kok pelaku-pelaku ini. Dan ini yang mirisnya dilakukan oleh anak-anak. Tahu di sekolah di mana sih orang-orang itu? Enggak pada sekolah. Nah itu dia. Banyak yang nggak sekolah itu. Ada yang nggak lulus SD, ada yang nggak lulus SMP. Inilah di Indonesia juga, saya nggak tahu menurut BPS terakhir, ya, warga Indonesia itu 35% kalau nggak salah tidak lulus SD, hanya 66% yang juga SMP SMA, dan hanya 6% sampai kuliah. Dan ini harus jadi perhatian PR besar buat kita semua, ini bukan hanya dari kepolisian, tapi dari pemerintah daerah Seluruh setempat, jajaran ya. seluruh jajaran. Ini harus ada apa dengan Lampung Utara, khususnya dusun tadi dan RT tadi. Ya. Dan kenapa juga anak-anak itu dibiarkan pada nggak sekolah di situ? Iya. Lihat saya semangat, ya. Kita ada di sisi kamu, ya. Kalau ada apa-apa, jangan segan buat cerita sama kita, sama orang tua kamu. Jangan disimpan sendiri, ya. Kita terbuka untuk kamu cerita apa aja sama kita. Ceritakan semua, keluarkan semua unek-unek kamu, ya. Kapan, anytime, kapanpun, ya. Kamu harus segera pulih dari kesedihan kamu. Saya ngerti kamu sekarang masih trauma, saya ngerti. Udah ke psikolog? Udah 1 kali. Udah ke psikolog sekali. Terusin ya. Ya. Oke. Baik, Tan. Terima kasih. Sama-sama. Buat Pak tim Su. 911 Hotman Hotman yang sudah mendampingi adik ini dan keluarga. Ibu nggak usah khawatir. Ada orang-orang hebat di samping ibu. Iya, Ada makasih. tim Hotman, ada saya. Iya. Semua kita akan terus mengawal kasus ini sampai selesai. Iya. Kalau sampai nanti 4 orang ini tidak ditangkap, kita pikirkan apa kita yang masih harus nangkap. Iya. Ya. Kalau sampai hukumannya juga tidak sesuai, kita akan kawal terus sampai mereka pantas mendapatkan hukuman. Jangan berlindung di balik Undang-undang. undang-undang
anak. Hmm. Ya. MK ini PR besar buat Ya. MK. Terima kasih, kasih komen. Saya harap kejadian seperti ini tidak ada lagi, tidak terjadi lagi di negeri tercinta ini. Kasih komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua.